berbicara menjadi seorang dokter, khususnya dokter gigi, Iya. dalam suatu tindakannya tidak lepas dalam pemakaian alat. Oke. Contoh apa nih? Mau apa coba? Cabut gigi. Pakai tang. Iya. Terus apa lagi? Kasih bersih karang gigi. Kasih bersih karang gigi pakai scaler, pembersih karang gigi. Mau apa? Tambal. Tambal ada instrumennya. Ah. Mau periksa sekalipun itu pakai ada alat untuk pemeriksaan. Iya. Sehingga kita berpikir ternyata dalam kehidupan itu kita ini alat. Oh, ini Kita ini alat. nih ya. Diri ini Iya. kita pribadi itu sebagai alat. Iya. Oke. Berbicara alat dalam kedokteran gigi itu ada merek dan ada harga. Iya. Sekalipun ada merek, contoh nih tang cabut gigi itu ada yang cuma 1 biji 500.000, Iya. ada yang 1 biji 2 juta. Harga menentukan kualitas. Menentukan kualitas, betul enggak? Iya. Tetapi kalau tidak ada tangan yang pakai, berguna nggak itu alat? Jadi ini guys. iya, jadi di fase seperti itu kita mengerti bahwa posisinya kita alat, sekalipun modal yang Kak Roland angkat tadi, modal apa tadi? Intelektual, Iya. skill, itu kan berbicara modal. Tetapi kalau tidak ada yang pakai, itu Betul. akan Iya. sama-sama saja. Karena menurut pandangannya kita secara pribadi, orang yang lebih pintar dari kita di SMA itu banyak, Kak. Iya. Banyak sekali. Bahkan kita pernah sekolah di salah satu daerah Iya. yang sempat ya kita nggak sebutkan ya, nggak apa-apa toh. Dibilang begini, kamu kan dari Sulawesi Utara, coba lihat pulaunya. Sulawesi Utara itu di kepala. Terus kepala itu berbicara kepintaran katanya mereka. Iya. Tapi kenapa kita bodoh? Kita sampai tertegun. Underestimate gitu ya. Kita bilang, iya, aduh. Memang saat itu kita dibandingkan dengan mereka tertekan sekali karena pelajarannya beda, terus kita baru murid baru. Iya. Jadi kita sudahlah, mau bagaimana? Mungkin kita saat itu kita cuma berpikir ya sudah, kita kepintaran cuma begini. Tetapi setelah kita menjadi dokter gigi, berbicara modal intelektual itu ternyata bergantung pada tangan yang pakainya orang. Kadang di keseharian sebagai dokter gigi juga itu ada kasus-kasus yang sebenarnya sudah pernah melakukan tindakan ke dokter A, ke dokter B. Sebenarnya sama kan, semua buku referensinya, skill-skillnya, bahkan kalau bicara skill kita masih baru lah, masih perlu progres jangka panjang. Tetapi puji Tuhannya bisa terselesaikan ketika kita lakukan. Kita kalau berpikir secara manusia, karena kita karena kita nggak mungkin loh. Justru ada orang yang lebih senior yang bisa melakukan ini dan berpotensi lebih cepat tapi ternyata berhasil. Karena itu tadi. Jadi ternyata yang Tuhan hantar kita menjadi seorang dokter gigi, Tuhan mau katakan lewat profesinya kita, ngana ini alat. Ngana ini alat, ketika ngana sebagai alat mengerti betul-betul ngana fungsi seperti apa, yang ngana akan bekerja sesuai fungsinya ngana. Berbicara fungsi juga, tapi tetap ada pemakaian. Ya. Harus dikendalikan oleh tangan yang tepat. Yang tepat. Jadi manusia ini sebagai alat ya. Manusia sebagai alat. Berbicara alat juga, orang harus betul-betul tahu fungsinya kita ini sebagai apa ketika Tuhan mau pakai. Jangan orang memaksakan. Iya, ada juga kakak rohani juga Kak, sempat bilang begini, mungkin ibarat kita gunting, tetapi kita gunting kertas. Kita maksimal dipakai gunting kertas untuk menggunting sesuatu dalam bentuk kertas. Tetapi kalau pakai gunting rumput nggak akan maksimal. Jadi itu hal yang ternyata yang Tuhan inginkan di kita seperti ini. Mungkin saat ini kita terlihat sebagai dokter gigi. Ya, kita mengerjakan pekerjaan dokter gigi, alat-alat sebagai alat yang berprofesi dokter gigi. Bisa jadi kita kerjakan di luar kan yang menjangkau pasien-pasien gigi kita. Kemudian kalau kita melayani di dalam, otomatis kita nggak akan maksimal. Jadi seperti itu. Nah, sehingga ternyata
yang Tuhan hantar kita ke dokter gigi memahami arti dari fungsi alat. Jadi ini sebenarnya tema kita ini khusus untuk episode ini masih nyambung dengan yang lalu ya. Ya, pelayanan apakah hanya dalam gereja? Hanya dalam gereja. Nah, ini salah satu contoh ya contoh bukti nyata bahwa pelayanan itu juga, kalau saya tangkap juga Kak, bukan hanya profesi dokter gigi mungkin itu. Semua profesi boleh. Angkat aja dulu. Nggak apa-apa. Semua profesi boleh. Tapi dalam kasus ini yang Catra dia sebagai dokter gigi, dan itu juga bisa jadi motivasi juga buat teman-teman lain. Iya. Dan tadi juga sudah sedikit diarahkan. Artinya walaupun keilmuan dokter ini kan itu sekuler, dalam artian kan ada kaidah-kaidah, ada hal yang harus dipelajari. Jadi dalam hal ini ilmu pengetahuan itu kan baku. Tapi setelah lulus juga pemahaman Catra ini, saya punya skill, yang saya pelajari sebagai seorang dokter gigi. Tapi terlepas dari itu, tetap tangan tadi kan, alat. Kita hanya alat, harus dipakai. Dalam hal ini Tuhan yang pakai itu. Jadi alat yang betul-betul, kalau di Alkitab kan Rasul Paulus bilang itu kita ini jadi perabot-perabot yang ditaruh, dipakai bagi kemuliaan Tuhan gitu kan. Nah, jadi ini yang sebenarnya korelasinya, hubungannya situ. Bahwa sebagai seorang dokter yang berkecimpung di dunia medis, yang segala sesuatu itu harus ada hal-hal yang sifatnya baku ya kan. Saya sering ngobrol kan, kalau ini itu mengacu kepada jurnal ini, harus ini. Harus tapi evidence based. Harus berdasarkan objek dan juga evidence, bukti-bukti yang ya ilmu pengetahuan lah gitu kan. Tapi sains ya. Tapi tetap di kesimpulan setelah itu tetap sebagai orang yang percaya pada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang harus memanfaatkan hidup saya. Ini keren ini. Mantap gitu. Mantap dia punya. Akhirnya kalau jadi dokter, jadi bukan dokter saja, apapun profesi kamu, apapun yang harus kita kerjakan, sesekuler mungkin yang kita kerjakan, jangan lari bahwa kita harus bisa bermanfaat. Untuk bermanfaat harus ada tangan yang memanfaatkan kita. Kita ini alat. Kita sama dengan moto kita, cuma hamba. Cuma hamba. Jadi betul kayak tadi dia bilang, walaupun alat semahal apapun, kalau nggak ada bisa juga analoginya kalau HP iPhone terbaru, tapi kalau anak kecil yang pakai orang apa-apa juga yang bukan semestinya akan jadi HP biasa, tapi kalau ini bisa jadi sumber penghasilan atau apa kan gitu. Mungkin gitu. Cuma Kak mau tanya juga kan ini soal dokter-dokter lah, soal medis. Nah, banyak juga kan saya dapat ini pengalaman pribadi aja sih, teman-teman yang dimana katanya sih medis sama tentang kerohanian ini sering bertabrakan soal kalau sakit penyakit. Mungkin bukan hanya sebatas tentang dokter gigi, tapi secara umum, kesehatan secara umum. Karena ada orang sakit, mereka tidak bawa ke dokter, katanya mereka beriman untuk sembuh. Katanya kalau dokter bawa ke dokter itu dia imannya kurang baik. Nah, tapi pas dengar tadi Catra bicara soal kan dokter juga alat. Gimana nih? Kan? Kenapa sampai orang bisa berpikir begitu? Banyak juga orang Kristen yang pikir begitu. Itu gimana Kak? Jadi pertama begini, harus dipahami bahwa dokter itu juga sebenarnya profesi yang dikehendaki Tuhan. Di Alkitab pun ada muridnya. Ada tabib, penulis Injil Lukas itu seorang dokter pada masa itu, tabib. Cuma kan pengetahuan pada masa itu kan berbeda dengan zaman sekarang. Mungkin kan sekarang teknologi di kedokteran sudah berkembang sedemikian rupa. Zaman dulu kan mungkin masih berdasarkan ramuan obat A, B, campur ini ya kan, apa sekarang dikenal dengan herbal dan sebagainya. Nah, artinya pertama Alkitab mengkonfirmasi adanya dokter, ya kan, adanya profesi.
yang mana juga kembali kepada cerita Catra tadi, merasa bahwa semua itu adalah bagian dari alat Tuhan, pemakaian Tuhan. Nah, bicara hal iman dengan medis, sebenarnya menurut saya itu saling menopang, support. Harusnya ya. Iya. Bukan. Iya, artinya kalau ada seseorang yang merasa bahwa imannya itu ya kan kadar iman seseorang tuh beda-beda. Satu, kedua juga kan iman itu fluktuatif juga. Makanya murid-murid kan pernah bilang dalam doanya, Tuhan tambahkanlah iman kami, ya kan? Iya. Artinya ada saatnya iman yang besar itu terjadi, ada saatnya iman yang kecil itu terjadi. Kita punya harapan semua orang percaya itu punya iman yang besar yang memindahkan gunung. Iya. Tapi tidak semua yang percaya itu seperti itu. Tapi kadangkala ada juga cara-caranya Tuhan dalam tanda kutip melalui tenaga-tenaga medis tadi dalam soal kesembuhan, ya kan? Makanya saya sering bilang nggak usah pengalaman rohani itu kita nggak bisa generalisir antar satu orang dengan orang yang lain. Kayak pengalaman Catra juga tadi. Iya betul. Belum tentu pengalaman Catra itu hanya untuk di Catra. Iya. Prosesnya berbeda-beda. Saya pernah dengar cerita teladan, bukan cerita, maksudnya cerita di salah satu sekolah Alkitab. Ada orang yang masuk sekolah Alkitab waktu itu sakit liver atau apa, memang udah mau mati. Sama gurunya ya, pemimpin sekolah Alkitab, bukannya disuruh rumah sakit, disuruh apa? Disuruh puasa 3 hari. Tapi herannya sembuh. Cuma saya bilang begini, itu terjadi ke dia. Tapi kalau mau dipakai ke hal yang lain dengan metode yang sama, nah itu bedanya metode iman dengan kedokteran. Kedokteran kan ada sistem proseduralnya, ada protokolnya. Nah kalau itu mau pakai orang lain bisa mati kalau orang lain. Makanya pengalaman seseorang dalam hal kerohanian, soal iman, soal percaya mujizat. Ya kita semua percaya mujizat ya. Tapi ya jangan digeneralisir gitu. Ya. Mungkin itu lebih ke orang peka terhadap suara Tuhan. Jadi fokus dengan orang punya percaya, nanti harus peka dengan suara Tuhan, jangan pakai suara hati sendiri istilahnya. Makanya itulah yang jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara iman dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini kedokteran. Tapi tergantung juga kepada kadar iman seseorang dan juga kepekaan rohani seseorang terhadap suara Tuhan. Makanya kalau ada orang yang memang sakit, yang memang dalam butuh jamahan Tuhan, kadang-kala kan sering dibilang ya bukan menjustifikasi oh kamu ini begini karena dosa, tapi lebih kepada introspeksi lah. Apa yang Tuhan mau, ya apa yang Tuhan. Kalau memang betul-betul lewat tenaga dokter pun kenapa tidak dengan hal seperti itu. Tuh, bukan artinya kan dokter-dokter ini seperti halnya Bro Catra ini. Kalau dokter yang memang takut Tuhan, ketika dia melakukan tindakan medis, dia tahu bukan karena dia, karena Tuhan juga. Tuhan dipermuliakan kan dalam hal ini. Itu kan cuma caranya aja yang berbeda-beda. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi. Bahkan saya bilang bukan hanya di soal kedokteran. Soal penginjilan pun, penginjilan pun. Sekarang dengan media sosial pun bisa saja tanpa kita sadari kita share kata-kata rohani, video atau apa. Ada orang di luar sana yang baca status kita atau baca lihat reels kita atau TikTok kita, tiba-tiba mereka dilawat Tuhan. Bisa saja kan. Dan kita nggak pernah tahu akan hal itu. Ya kan? Dan kita bersyukur kita tidak rasa ada kebanggaan dalam hal itu karena kalau zaman dulu kan Billy Graham diklaim sampai 1 juta jiwa pernah diraih lewat penginjilannya di yang media yang terbuka. Sekarang potensi itu bisa aja lebih daripada itu dengan cara-caranya perkembangan teknologi. Demikian halnya dalam segi kedokteran. Kembali ke soal alat tadi, ya kan? Memuliakan Tuhan lewat tenaga lewat profesi itu satu hal yang baik. Itu juga melayani. Bukan hanya di mimbar juga. Kayak Bro Catra pernah sharing dulu, dia suka sekali jadi pemain drum kan. Belajar dari sebelum masih kuliah itu dia ingin sekali ambil bagian di sempat belajar tapi belajar keyboard gurunya meninggal.
Tapi akhirnya seperti dia bilang tadi, pas nanti dia dokter gigi baru dia dibukakan bahwa Tuhan pakai dia bukan. Padahal di dari skill, dari intelektualnya kita rasa tidak mencukupi untuk sampai taraf itu. Tetapi ternyata yang Tuhan izinkan, nah itu tadi yang sesuai firman Tuhan bilang juga kan, kalau apa yang dia sudah buka, tidak ada satu orang pun yang akan menutup. Apa yang sudah dia angkat, tidak ada satu orang pun yang akan bisa turun. Tapi juga kadang-kala kita lihat juga ada dokter-dokter atau oknum lah ya, yang mungkin basic kerohaniannya khususnya dalam hal dia orang Kristen atau apalah gitu tidak terlalu kuat. Jadi akhirnya saya pernah dengar kesaksian ada seorang hamba Tuhan masuk di rumah sakit, memang sudah divonis untuk operasi bla bla dan seterusnya. Kemudian hamba Tuhan ini punya iman bahwa dia akan disembuhkan dengan cara yang supranatural. Dokternya kasih suggest-nya begini, Pak, minta maaf, sekarang bukan zamannya lagi mujizat, sekarang zaman kedokteran. Nah itu saya rasa sih sebagai seorang pelayan juga dalam hal bidang medis, ya ranah itu harus dihormati lah, ya kan? Kalau orang itu punya komitmen seperti itu ya sudah. Tapi ya berikan saran saja, nggak usah offense dengan imannya dia gitu kan. Ya saran saya sebagai seorang tenaga medis begini. Tapi kalau Bapak itu tanda tangan gitu aja. Tanda tangan. Itu kan prosedural ini. Tapi cerita ini juga kejadian di keluarganya kita. Mungkin Kak Roland, Hendra juga sudah tahu. Yang kita pikir itu sebuah kesalahan protokol. Tetapi ternyata di balik sebuah kesalahan, Tuhan membuat sesuatu yang indah di balik kesalahan. Karena begini, kan mungkin sudah tahu, diceritakan lagi lah. Kondisi waktu itu kan Papi sakit, jam 9 pagi sudah kesakitan. Seharusnya keadaan itu harus menentukan pilihan rujuk atau rujuk atau operasi lah tindakan. Tetapi kan Tuhan buat rancangan yang indah. Kita tidak bilang ini rancangan manusia atau kita tidak mengatakan bahwa ini suatu rancangan untuk melakukan sesuatu dari manusia ke manusia, tidak. Tetapi kita mengatakan hal ini, percaya hal ini sebagai suatu rancangannya Tuhan yang indah. Nah, setelah kita pikir-pikir itu dari jam 9 pagi kejadian, terus jam 10 malam baru dirujuk, itu kurang lebih 12 jam Papi bertahan dalam keadaan sakit. Yang notabene-nya itu rasa sakit ternyata kan keadaannya perforasi lambung. Yang notabene-nya rasa sakitnya itu menurut teori tidak bisa ditahan. Sehingga beberapa kasus perforasi mah itu bisa langsung meninggal. Mungkin dalam bahasa umum itu masyarakat kenal sebagai mabludeng pica. Coba lihat kejadian angka kasus kalau mabludeng pica itu bertahan berapa jam. Dan keadaan Papi waktu itu bertahan kurang lebih 12 jam. Lebih bahkan. Karena proses operasinya nanti di 1 hari plus 1 hari, jam 6 lusa. Jam 6 besoknya. Itu waktu malamnya aja saya kan di rumah sakit itu belum ada tindakan. Kan kejadian jam 9 pagi. Terus rujuk jam 10 malam, operasi hari Sabtu jam 6 pagi. Itu lebih dari 12 jam. Intinya itu mustahil sebenarnya bisa bertahan begitu. Itu sebenarnya sebuah kesalahan. Kesalahan protokol yang tidak terdiagnosa dan wajar secara manusia. Profesi dokter gigi, perawat itu pun masih manusia. Kita pun sering begitu, masih manusia, jadi ada keterbatasan sehingga tidak terdiagnosa cepat. Dan keadaan ini boleh dibilang kesalahan menurut manusia. Tapi ternyata menurut cerita-cerita perawat di rumah sakit rujukan nih, dia bilang, mujur sekali Bapak, bayangkan. Dari itu penilaian manusia ini suka keterlambatan, tetapi perawat bilang mujur sekali. Mujurnya kenapa? Masih bertahan. Kedua, dokter yang jaga di jam itu baru rolling shift menurut penjelasan perawat. Rolling shift yang sebelumnya oknum dokter yang
masih semester berapa gitu kan residen ya. Yang jaga ternyata pas orang tua papi masuk itu ternyata chief. Ya kita enggak menyepelekan masalahnya, tidak. Tapi ini kan tanggapan secara ilmiah lah itu kan pasti katanya oh ini dokter ini memang ada kan masing-masing dokter punya kesenangan nih. Ada yang mungkin kalau dokter gigi suka nambal, suka cabut. Kalau dia katanya suka yang memang suka konsentrasinya di beda lambung gitu. Nah, sehingga masuk dan tertangani. Jadi berbicara itu sebenarnya kesalahan, tetapi ternyata Tuhan membuat sesuatu itu indah. Coba kalau langsung dirujuk, paling ceritanya pasti lain. Ceritanya pasti lain, tetapi ternyata ya Tuhan tahu ke depannya. Mungkin Tuhan sudah tahu ternyata ini dokter yang khusus untuk ini dia jaga jam 11 malam. Jadi jangan dulu, tahan dulu di sini. Itulah Tuhan ya. Tuhan itu yang rancangannya tidak masuk di akal manusia. Tidak masuk di nalar. Kalau istilah salah apa? Mind blowing. Mind blowing. Banyak sekali. Setelah kejadian operasi itu banyak sekali Kak kesaksian. Sampai ada beberapa infus yang lepas yang secara teori infus itu dipasang harus operasi, tetapi tiba-tiba lepas terus lukanya hilang. Jadi ya kalau itu masuk di mujizat. Nanti satu kali boleh undang. Boleh kita Yopi, kita bikin podcast. Karena masih ada juga foto-fotonya. Jadi kita memang saat itu ada satu pengalaman yang luar biasa ketika kita ada di posisi itu. Pertama bisa menyaksikan, kedua kita secara langsung dengar suara Tuhan. Yang saat itu kan kejadian operasi jam 6. Sebelumnya kita tanya ke perawat berapa lama operasinya. Oh ini dok, kayaknya 1,5 jam. Paling lebih lama yang pasien sebelumnya. Perawatnya bilang begitu. Terus kita bilang oh ya sudah 1,5 jam. Karena sedikit tahu tentang persiapan alat kita bulatkan di 2 jam. Jam 8 pasti selesai. Jam 8 itu dokternya keluar Kak. Dokternya keluar minta panggil istri sama keluarga yang ada. Saat itu mami sama kita. Terus keluarga dokternya bilang dia bilang orang berusaha tapi dia itu bahasa yang kalau bahasa kedokteran bikin kan drop. sudah bisa dipahami. Sudah lepas terus tangan gitu ya. Dokternya bilang begini, tapi kita langsung bilang dok ceritakan Jo apa yang terjadi supaya apa yang bisa orang lakukan. Sehingga di fase itu dokternya bilang oh bapak keadaan buruk, dia nak bilang 0. Dia nanti ceritakan setelah di ruangan rawat inap. Itu sebenarnya bahasanya halus aja supaya tidak terlalu ini kan. Jadi saat itu ternyata kondisi papi yang lagi dioperasi itu sudah 0. Sudah gone di atas meja operasi. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi ternyata yang Tuhan buat itu luar biasa. Sehingga yang operasi cuma 2 jam jadi 5 jam setengah. Di fase 5 jam itu ya kita sebenarnya di saat kita menghadapi hal itu drop. Karena saat itu posisi orang tua yang membiayai itu hanya bapak kan cuma papi yang kerja. Jadi berpikir aduh putus sekolah ini. Terus nggak bisa lanjut apa-apa. Tapi ternyata ya Tuhan buat luar biasa. Dia bikin libur 1 tahun pas COVID. Jadi di fase coba bayangkan Tuhan rancang itu loh seluruh dunia berpengaruh menurut kita. Kan pribadi dia. Kan papi habis operasi nih. 2 bulan setelah operasi satu dunia lockdown. Yang mengharuskan WFA. Kita berpendapat benar. Tuhan buat momen kebetulan sekali untuk kita papi istirahat. Dari kerja untuk fase penyembuhan. Jadi kita waktu COVID ya enjoy saja. Orang tua istirahat karena kita menunggu fase kesembuhan. Sehingga di tahun berikut sudah mulai longgar, COVID sudah lebih kuat lagi. Nah, di fase kita menunggu yang 5 jam itu Kak. Tadi kita kan penyerahan total, kita menangis, ada saudara yang datang, sudah enggak usah nangis, dorong enggak apa-apa, enggak usah nangis. Kita dalam hati bilang, "Ih, kamu ini enggak dengar sebenarnya apa yang dokter bilang." Cuma kita karena enggak semua informasi dari dokter untuk keluarga kita sampaikan langsung ke
kita pe mama, karena kita nak mau mama juga drop. Iya. Jadi kita tekan sendiri. Waktu itu kita cuma duduk di depan pintu operasi, pintu ruangan operasi. Kita duduk, kita cuma bilang, no Tuhan, kita tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terus kita cuma memuji Tuhan, kita cuma menyanyi saat itu segala perkaraku serahkan padamu. Jadi Bro Chatro sudah di tahap penyerahan lah. Iya. Sepenyerahan kayak ya mau bagaimana terserah Tuhan. Terserah Tuhan di fase penyerahan. Nah, berbicara itu proses juga toh, di proses yang ternyata yang Tuhan inginkan untuk proses kita juga. Iya. Hingga kita cuma menyanyi waktu itu. Kita nak sadar kita menyanyi itu sudah dari jam 8 sampai jam 5 jam itu. Atau iya, 11.25. Nah, di fase 11.25 itu kita mulai fase manusia kayak so capek. So aduh Tuhan, so setengah jam. Terus tiba-tiba di fase itu Kak, kita dengar suara Tuhan. Kita duduk-duduk sambil lihat pintu ruangan operasi. Terus ada suara begini. Itu pakai bahasa Manado. Nah, hanya nak percaya dong kita. Kita langsung kaget. Dari kita menangis sambil menyanyi sambil menangis, kita langsung oh iya Tuhan, kita minta maaf, kita masih manusia, kita bilang begitu. Terus kita cuma bilang ya kita mau kalau memang Tuhan punya rencana, kita mau 5 menit lagi papi keluar. Nah ini sebenarnya jam kesaksian. Kenapa kita nak mau ganti Kak? Walaupun sebenarnya kita sudah beli serial yang 6, yang 7, kita nak mau ganti karena ini merupakan kesaksian for kita. Kita pakaiin jam Kak di depan pintu operasi, itu kita ingat sekali 11.25. Kita lihat begini. Jadi pintu operasi kayak gini toh. Kita lihat begini. Tuhan, kita mau 5 menit lagi. Kita pe Bapak keluar dalam keadaan koma. Mau dalam keadaan koma. Sehat atau dalam keadaan meninggal. Apapun itu terjadi Tuhan. Kita pasrah, kita mau 5 menit lagi. Dan kita nak berpikir sudah tahu apa yang mau dipikirkan. Karena kejadian itu kita sudah tahu mau pikir bagaimana. Kita bilang 5 menit lagi. 11.25. Tahu enggak 11.30 pas Kak. Menit ini berganti 30. Lampu pintu operasi mati, pintu terbuka, Bapak keluar. Kayak main tuh itu, kayak satu skenario yang dirancang. Nah, itu yang makanya kita langsung memang Tuhan itu kadang apa sekali di luar nalar memang. Kayak sedekat itu ketika tuh orang sedih didekap, itu terasa sekali saat kita di depan pintu ruangan operasi yang kita nggak bisa tunjukkan kita mau menangis di depan tapi mama. Karena kalau kita nangis, tapi mama menangis. Mau menangis di siapapun kita nggak bisa menangis. Kita cuma bisa duduk. Kita duduk begini, kita menangis, kita menyanyi. Kita bilang kita nggak mau mengeluh. Kita tahu Tuhan punya rencana. Seperti itu saja. 11.30 keluar. Bapak keluar dalam keadaan menurut dokter itu hanya 10%, ada foto-fotonya. Keadaan 10% seperti kita kasih lihat. Nanti undang ini. Undang papanya Catra. Ini kalau dokter semua kayak gini, pasien keluar dalam keadaan begini. Itu Foto pertama setelah keluar dari kamar operasi dan dokter mengedukasi bilang Bapak Peko di sini cuma 10% ya, coba lihat. Disuruh lihat. Dia bilang paru-paru itu cuma ventilator. Terus jantung cuma obat, ini obatnya. Cuma disuntik-suntik obat. Jadi cuma 10%. Kemungkinan Bapak sadar itu 5 hari lagi. Dibilang begitu. Terus koma itu. Koma. Iya, koma memang koma, sudah enggak ada mau dipanggil, mau dikorek pun enggak. Dibilang dokter cuma 10%, 90%-nya katanya cuma obat. Tetapi 90%-nya justru di tangan Tuhan. Ya, ternyata Tuhan membalikan keadaan itu.